semoga sehat ya. Malam ini saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu idola saya, Ibu Alis Retnowati. Apa kabar Ibu? Baik, sehat-sehat. Jadi kita tuh sama-sama sibuk ya Bu ya, tapi berusaha untuk menyempatkan diri bertemu pada malam hari ini untuk bisa sharing mengenai kisah beliau yang sangat inspiratif sekali. Karena beliau senior saya, terutama di grup Horizon Hotel Indonesia, dan beliau juga berasal dari Ibis Group ya, kemarin Ibu ya, Akor ya. Akor, dan sekarang beliau menjabat sebagai General Manager di Grand Ambarukmo Yogyakarta. Ibu apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat. Siapa yang nggak kenal Bu Retno? Nanti pasti nyanyi sedikit. Harus nyanyi, suaranya merdu sekali. Ibu cerita dong Bu, paling nggak bisa menginspirasi kita mengenai kisah keberhasilan Ibu ya, dari beberapa hotel sebelumnya. Mungkin bisa sharing ke kami Bu. Monggo silahkan. Iya. Perjalanannya sebenarnya cukup panjang juga, dari tahun 97 ya. 97 ya? Saya 97. Saya baru lulus. Pertama kali. Baru lulus ya. Kuliah. 97 saya mulai menjejakkan kaki ke ini ya, ke perhotelan gitu. 97 ya Bu ya? Iya. Sebenarnya itu pertamanya nggak sengaja juga ya, sengaja juga, karena kebetulan di waktu itu ada satu hotel, Novotel Jogja itu buka, masih baru buka. Ada kesempatan, dan itu kebetulan yang dicari adalah lulusan yang bisa berbahasa Prancis gitu. Nah kebetulan kan saya dari sastra Prancis UGM ya. Iya, jadi waktu itu nggak sengaja di kampus tuh di woro-woro gitu ya. Ada hotel baru nih buka, butuh lulusan sastra Prancis. Saya berduyun-duyun dengan rekan-rekan saya, baru lulus itu, baru habis wisuda gitu. Akhirnya kita kalau nggak salah ada ber-15 kita ya, ber-15. Terus ya singkat cerita ya interview gini, akhirnya saya yang diterima kalau nggak salah jadi 5 gitu, 5 orang aja. Oh, dari 15 tadi ya Bu ya? 15 orang, 5. Ya sudah, kita masuk. Wah, kita kan zaman dulu S1 itu kan kayaknya wah keren gitu. Tapi begitu masuk hotel, kerjaannya hotel ternyata kayak gini. Saya belajar dari nol. Posisinya apa tuh Bu? Waktu itu saya Sport and Leisure Supervisor. Jadi membawahi ada kids club, ada fitness center, terus kemudian kita sport activity yang ada di hotel gitu ya, aerobik dan yang lain-lain, terus kolam lebih ke olahraga gitu ya. Ibu senang tapi memang olahraga. Zaman itu iya. Zaman itu. Tapi tidak kelihatan bekasnya. Ada senang-senang juga nggak Bu? Iya. Ada ya. Ya, terus yaudah saya memulai karir saya itu jadi Sport and Leisure Supervisor itu selama 2 tahun ya. 2 tahun. Setelah itu kebetulan suami saya ada di Semarang, berpindah ke Semarang. Saya mencoba mengikuti suami saya di Semarang. Nah waktu itu hotel yang ada lowongannya ada di Sales and Marketing. Nah saya switch lagi nih dari Sport and Leisure, terus saya switch ke Sales and Marketing. Jadi mulai dari terjun Sales ke Executive yang baru ya. Iya, jadi ke Sales Executive. Jadi saya pindah jalur lah. Iya. Ke Sales and Marketing. Begitu sampai di Semarang jadi Sales Marketing, kemudian suami saya sangat berperan waktu itu karena kebetulan kan dia juga kenalannya banyak gitu. Jadi saya manfaatkanlah suami saya database-nya untuk bisa ini ya mendapatkan klien gitu. Dan puji Tuhan itu proses saya cukup cepat ya. Jadi saya menjadi sales executive itu kalau nggak salah hanya setahun. Itu langsung di Hotel Grand Candi Semarang, bintang 5 waktu itu ya. Langsung dapat bintang 5. Iya. Terus setahun kemudian saya break sebentar karena waktu itu saya kan susah dapat anak ya waktu itu ya. Begitu masuk baru setahun saya hamil. Ya udah saya berhenti dulu. Sempat berhenti 1,5 tahun lah. Habis itu hotel itu masih nunggu saya begitu anak saya sudah lahir ya kan. Sudah umur 7 bulan gitu, terus ditelepon lagi sama GM-nya, mau nggak gabung gitu. Gabung lagi, rejoin gitu. Ya udah
tapi posisinya sales manager ya. Nawar ya, udah nawar. Akhirnya Langsung iyalah. oke. Akhirnya saya sales manager di situ mungkin sekitaran setahun 2 tahun lah. Dan waktu itu Horizon Semarang buka. Saya melamar lah di Langsung Horizon Semarang, dan akhirnya mulailah karir saya di Horizon Group ya. Ya, Horizon Group itu mulai Tahun dari berapa, sales Ibu? manager itu 2002. 2002. Ya, Oke. 2002 itu saya menjadi sales manager, terus setahun kemudian asisten sales and marketing manager apa ya, terus Iya. habis itu sales marketing manager, kemudian yang lama tuh EAM saya tuh 3 tahun waktu itu. Justru di EAM ya? EAM saya lama itu 3 tahun ya. 3 tahun ya, belajar berbagai macam ya, karena Semua kan ya operation. ya operation semuanya. Kebetulan GM saya Pak Basari, jadi ya. Bapak apa kabar? Pasti nanti beliau akan mengikuti YouTube ini. Nah itu beliau yang ngajarin saya Iya. cara operation. Ya akhirnya jadilah saya menjadi GM di tahun 2009 apa ya, Januari kali nggak salah. 2009 ya. 2009 ya. Kemudian 2011 kebetulan saya pindah tugas kan di luar Semarang. Terus saya melanjutkan karir saya. Waktu itu sempat anak saya sakit, saya break lagi. Ya, anak saya sakit waktu itu harus operasi jantung di Jakarta, saya break. Saya nggak kerja mungkin sekitar 6 bulan kali ya. Saya berhenti, terus begitu anak saya sembuh, saya masuklah ke grup Archipelago. Ya, saya masuk ke grup Archipelago di Solo. Di Solo Ya, itu di Solo, jadi 2 tahun. Setelah dari Archipelago, kemudian saya pengen ke Jogja kan. Dapatlah. Kangen saya ya di Bu sama Jogja Iya. ya. Akhirnya saya di grupnya Akor itu selama 6 tahun akhirnya. 6 tahun ya. Tapi kayaknya karirnya Ibu tuh mulus gitu ya. Kayaknya Ibu tuh nggak menemukan kendala-kendala selama menapakkan karir gitu Bu. Apakah ada nggak kendala yang paling mengena gitu di hati Ibu gitu, yang paling Iya. sulit, terus solusinya waktu itu gimana gitu Bu? Ya sebenarnya kalau kesulitan pasti ada ya, di setiap jenjang kita berkarir itu pasti ada. Jadi dimanapun, nggak harus jadi dari GM pun, waktu kita menjadi sales and marketing juga banyak kendalanya gitu kan. Kemudian AM juga, kemudian GM gitu. Tapi apa yang menjadi prinsip saya adalah bahwa kalau kita kerja itu konsisten, kemudian kita bisa menjaga benar-benar kualitas kerja Iya. kita ya, menjaga kualitas kerja kita, kemudian kita jujur ya kan, kita punya integritas yang tinggi, saya pikir semuanya itu pasti bisa Dilalui ya. ya. Kalau kita ketemu misalnya sama owner yang sulit, Iya. kemudian sama manajemen hotel yang administrasinya banyak, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kalau reportingnya banyak, tapi kalau itu memang sudah kita udah bertekad ya untuk bisa bekerja sebaik mungkin, semuanya pasti bisa dilalui. Iya. Pasti ada kesulitan, Pasti cuman ya. nggak pernah kelihatan dan nggak kelihatan banget ada kendala gitu. Iya. Dan mungkin dari teman-teman saya di channel YouTube Hostjok Irena Marsha pasti udah kenal Bu Retno ini salah satu penyanyi yang luar biasa. Nanti harus nyanyi sedikit aja, Ibu nyanyi apa lagunya biar kita bisa bandnya udah dengerin. ini ya. Ya ini tempatnya juga sangat menunjang. Malam ini kita di Arkadas ya Bu Iya, ya. Arkadas. Di Grand Ambarukmo. Mungkin Iya. Ibu bisa kenalin dikit gitu tentang Arkadas. Iya, kalau Arkadas ini kebetulan tadi yang saya ceritakan, saya berkarir di Akor cukup lama, kemudian saya ada satu kesempatan untuk ke local independent hotel independent hotel. Kebetulan saya menjadi cluster general manager untuk Grand Ambarukmo dan Porta Bayede Ambarukmo. Kebetulan hotelnya baru itu ada di Jalan Kolombo. Dua-duanya bagus-bagus. Iya. Nah, kalau Arkadas sendiri ini ada di Grand Ambarukmo. Jadi ini satu lounge kita. Setiap hari ada live musiknya. Setiap hari ya? Ada live musiknya. Kebetulan pandemi aja, jadi kemarin kita agak batasin ya, Tertunda sedikit ya. Tapi kita kalau genrenya apa aja ada ya? Genrenya kita jadi kalau Kamis tuh kita ada kita ada band Dexter, itu bisa round lah, lagunya apa aja bisa. Kemudian kalau Jumat Sabtu gitu lebih ke anak muda ya, DJ ada DJ disco gitu ya. Itu untuk anak muda. Berarti untuk semua segmen cocok lah Iya. kalau ke Arkadas ya. Oke.
kadang juga untuk ulang tahun ya, seringnya tuh untuk ulang tahun. Kemarin juga ulang tahun 17 tuh sering juga di sini. Ya. Beberapa kali memang kita ada di sini. Dan nggak mahal kan Ibu? Maksudnya cukup terjangkau lah ya, untuk semua. Di Jogja tuh lapisan. Jogja kayaknya nggak bisa jualan mahal. Oke. Jadi Ibu sekarang sambil menekuni kan di perhotelan yang sudah menjadi bagian dari hidup Ibu ya. Sekarang juga sering nyanyi, ngisi acara dan lain-lain gitu ya Bu. Udah menelurkan album belum Ibu? Album itu zaman dulu ya. Iya, enggak ya, malah ada ya zaman dulu ya. Dibajak juga pernah. Suara saya dipakai orang juga pernah. Oh. Terus kalau sekarang ya ada YouTube saya juga, ada beberapa lagu gitu. Iya. Tapi memang lebih ke itu jadi hobi ya sekarang jadi hobi. Kalau dulu jadi mata pencarian saya. Jadi kalau saya nggak nyanyi itu nggak kuliah juga. Oh. Ya karena saya membiayai kuliah itu dengan hasil dari saya nyanyi gitu ya. Jadi kebetulan ada satu masa di mana wah ini kalau saya nggak mencari uang kuliah saya bisa terganggu ya. Jadi akhirnya apa yang saya bisa menyanyi, akhirnya saya menyanyi. Dan kebetulan saya mengenal hotel itu banyak karena waktu itu saya nyanyi kan di hotel-hotel. Saya bukan nyanyi di kafe tapi di hotel jadi benar-benar melihat sosok orang-orang hotel itu keren-keren ya, pakai jas gitu ya, terus kayaknya tuh jadi akhirnya kayaknya tertarik juga ya untuk kerja di hotel gitu. Dan memang langsung menjadi orang nomor 1 di hotel akhirnya setelah perjalanan panjang. Mungkin Ibu ada pesan di akhir tahun ya Bu ya, kan Desember 2020 kita juga mau masuk tahun 2021. Ada pesan apa nih untuk teman-teman Bu yang di Hojok Irena Marsya mengenai menghadapi pandemi ini yang masih berjalan, terus mungkin kedepannya mesti bagaimana supaya kita tidak putus asa dan bisa lebih maju lagi dari pengalaman yang Ibu sampaikan. Iya, ya memang kalau yang sekarang yang terpenting itu kan kesehatan ya. Kita semua yang paling penting itu kesehatan. Jangan lupa olahraga. Sepedaan loh, Bu Retnoni dari rumah sampai ke Grand Ambarukmo itu nyepeda gitu, luar biasa. Ya itu kita lakukan untuk menjaga staminanya fit gitu. Nah kalau selama akhir tahun ini kan liburan, harapannya kalau di hotel itu kan juga akan rame gitu ya. Tapi tentunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah protokol kesehatan. Jadi memang kita tidak dianjurkan untuk membuat satu pesta yang seperti biasanya kalau tahun baru sampai berdesek-desekan gitu ya. Itu kayaknya tidak dianjurkan. Jadi ya kita membuat satu acara yang mungkin lebih bisa kita atur tertata gitu ya. Mungkin dinner gitu aja gitu kan, mejanya sudah kita bisa atur. Tapi kalau kita kalau biasanya kan kalau tahun baru kan sudah nanti ngumpul semua tiup trompet gitu kan. Nah kita besok di sini kebetulan di 2 hotel kami itu tidak ada countdown party gitu. Jadi hanya dinner aja. Dinner aja ya di Grand Ambarukmo dan Porta ya. Iya betul, dinner aja, dan itu juga kita batasin gitu ya, sesuai dengan seat capacity yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ya mau nggak mau memang itu harus kita lakukan. Dan kalau kita lihat perkembangannya kan kita masih berharap nih Januari Februari akan membaik. Karena dengan adanya vaksin dan segala macam akan membaik, dan semoga itu akan berimbas baik pada perhotelan gitu. Yang penting jangan putus asa, terus ya berhemat ya kan, karena kan kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak tahu sampai kapan. Harapan kita mungkin Januari, Februari, Maret sudah mulai normal. Tapi kan kayak sekarang ini kan tidak kita prediksi. Kemarin kan kita pengennya Desember sudah bagus gitu, tapi ternyata kan sekarang kondisinya juga masih sama saja gitu. Jadi ya apa yang harus kita lakukan ya, satu jaga kesehatan, ya berhemat, satu kedua ya terus ya tetap semangat karena di dalam menghadapi pandemi ini kita tidak boleh merasa terus mesti motivation gitu. Jadinya akhirnya malah jadi imunitas kita turun gitu. Jadi tetap harus punya semangat yang tinggi. Ya, jadi kita harus punya semangat yang tinggi, kita tetap optimis juga. Ibu, sebelum kita tutup nih obrolan kita, boleh ya nyanyi dikit aja. Mungkin yang disesuaikan dengan tema Natal dan Tahun Baru.
Oh gitu. Silahkan. Musiknya belum mulai loh. Loh, Ibu tanpa musik aja udah enak, udah empuk gitu. Silahkan Bu. Oke. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. When the turning reckoning, children listen to hear sleigh bells in the snow. Iya. Ya. Tepuk tangan. Maaf ya. Iya Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya malam hari ini dan semoga teman-teman bisa mengambil kisah ini ya sebagai sebuah pengalaman dan juga kedepannya kita bisa lebih maju lagi, lebih sukses dan tetap menjaga kesehatan seperti yang dipesankan oleh idola saya Ibu Aris Retnawati. Sukses untuk kita semuanya. Salam.